Buku audio sejarah, kelas 11, tahun 2021, bab 1, Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Subbab B, Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme. Bagian pertama, pembahasan materi tentang saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Berkaitan dengan materi yang telah kalian simak sebelumnya, bahwa perdagangan internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang sejak lama. Akan tetapi, narasi sejarah tentang kota-kota pelabuhan baru diketahui dari catatan bangsa Eropa. Hal ini menyebabkan seolah-olah kota tersebut muncul karena kedatangan bangsa Eropa. Pada kenyataannya, jauh sebelum kedatangan mereka, terdapat banyak saudagar dan pengusaha lokal di Nusantara yang memiliki kuasa, kekayaan, dan kemampuan untuk melakukan penjelajahan dan bahkan perlawanan kepada dominasi asing yang ingin menguasai Nusantara. Posisi geografis Nusantara berada di dalam jalur perdagangan internasional antara negara India dan Cina. Dengan posisi yang menguntungkan, saudagar dan penguasa lokal tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk turut andil secara aktif di dalam tatanan perdagangan internasional. Dalam tulisan Vadim Elisev tahun 2000, dikatakan bahwa jalur pelayaran dan perniagaan laut dari Cina menuju Kalkuta, India harus melewati Selat Malaka. Sebagai sebuah pintu gerbang antar wilayah, Selat Malaka menjadi kawasan yang sangat penting bagi pelabuhan-pelabuhan di sekitar Samudra Hindia dan Teluk Persia. Selain itu, Selat Malaka juga menjadi penghubung antara dunia Arab dengan India di sebelah barat Laut Nusantara dan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Dengan kondisi rute pelayaran yang ramai sejak awal abad 11, mendorong munculnya kota-kota pelabuhan penting di sekitar jalur Selat Malaka, yaitu Malaka, Samudra Pasai, Sumatera Timur, Jambi, Banten, Lasem, Tuban, Gresik, Makassar, dan lainnya. Teman-teman, dengan kondisi tersebut, menurut kalian bagaimana lahirnya kekuatan politik di Nusantara pada saat itu? Jawabannya ada di dalam pembahasan materi berikut ini. Simak dengan baik ya. Kekuatan politik di Nusantara lahir dari pertumbuhan jaringan perdagangan internasional antar pulau. Kekuatan politik yang dimaksudkan salah satunya berada di pantai timur negeri Melayu yang sekarang dikenal menjadi Jambi, tempat muara Sungai Batanghari atau lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Sriwijaya. Diperkirakan pada saat itu terdapat beberapa kerajaan besar di 3 wilayah, yaitu Kalingga, Jawa Tengah, Tarumanegara, Jawa Barat, terakhir Singasari, dan Majapahit, Jawa Timur. Mereka sama-sama menguasai wilayah-wilayah yang luas di Nusantara. Hubungan politik antara kerajaan-kerajaan besar dengan kerajaan-kerajaan kecil atau saudagar-saudagar yang berada di bawah kekuasaannya hanya sebatas mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban yang saling menguntungkan satu sama lain. Keuntungan yang diperoleh dari kerajaan lokal yang lebih kecil adalah perlindungan, rasa aman, dan bernilai prestise atau rasa bangga karena memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar. Apabila dirasa sudah tidak mampu memberikan rasa aman, adalah hal yang lumrah jika mereka membangkang dan berpindah kepada naungan kekuasaan kerajaan besar lain yang dianggap lebih kuat. Keuntungan yang dirasakan oleh kerajaan-kerajaan besar adalah pengakuan simbolik, kesetiaan, dan pembayaran upeti dan komoditi yang dipergunakan untuk perdagangan berskala internasional. Kondisi hubungan seperti ini memperlihatkan bahwa di Indonesia sudah ada dinamika antar saudagar dan penguasa lokal dalam gambaran jaringan perdagangan internasional pada masa abad penjelajahan. Luar biasa bukan? Ternyata saudagar dan pengusaha lokal sudah memiliki hubungan kerjasama pada waktu itu, yang ternyata cikal bakal lahirnya kekuatan politik Nusantara dalam jaringan perdagangan internasional.
Nah, teman-teman, selanjutnya, setelah kalian mendengarkan pembahasan materi mengenai saudagar dan pengusaha lokal di Nusantara, terdapat tugas yang harus kalian lakukan. Kegiatan yang akan kalian lakukan adalah membentuk kelompok untuk berdiskusi mengenai gambar-gambar para penjelajah asing yang datang ke Indonesia. Setelah itu, kalian tuliskan hasil analisis berdasarkan pengamatan terhadap gambar yang tersaji. Lalu presentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian di depan kelas. Adapun gambar-gambar yang akan kalian analisis di antaranya, pertama, gambar mengenai kehidupan di Ambon, karya Jacob van Neck tahun 1601. Kedua, gambar Cornelis de Houtman yang sedang menghadapi Sultan Banten di pavilion Istana Kerajaan Banten. Ketiga, gambar pegawai Jerman ketika datang ke Pulau Jawa. Karyawan VOC melukiskan memorinya di Batavia, karya Herport tahun 1669. Kalian dapat menganalisis gambarnya yang tersedia di dalam buku paket sejarah kelas 11 pada halaman 19-20. Kalian dapat meminta bantuan teman, guru, atau orang tua di rumah ya. Selamat mengerjakan. Sampai di sini pembahasan materi Subbab B bagian pertama. Selanjutnya, kalian akan menyimak materi bagian kedua mengenai perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Sampai jumpa pada materi audio berikutnya ya.